Nama saya Andrew Ferdinand Ignatius Warmata dengan NIM 21716501114 ingin menjelaskan mengenai rangkuman buku pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari sudut pandang pengantar. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah yang merupakan dasar bagi setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari ilmu hukum dan memberikan pengertian-pengertian dasar sebagai istilah dalam ilmu hukum yang bersifat umum, yakni tidak terbatas pada ilmu hukum yang berfokus pada negara tertentu dan masa tertentu. Yang B. Pengertian dari sudut pandang ilmu hukum. Definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum tempat lain. Demikian pula bahwa ilmu hukum sendiri mempelajari dan menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objek kaitannya atau objek telahannya adalah hukum. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama, menurut J. van Apeldoorn berpendapat bahwa sebagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dan menurut J. B. H. Bolepron, ilmu hukum terdiri dari dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran ilmu hukum. D. Pendapat pakar hukum. Yang pertama, menurut Leon Dugault, merupakan ahli hukum asal Prancis, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi sebagai jaminan kepentingan bersama. Yang kedua, Ernest Utrecht. Menurut ahli hukum dari Belanda ini, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berubah perintah atau larangan yang mengatur tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Bab 2. Sejarah pendek dari pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak diciptakan tetapi memiliki sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inhouding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1920, dimasukkan ke dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi di Belanda. Bab yang ketiga, manfaat dan peran pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk pada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Bab 2. Hukum bagaikan objek ilmu hukum. A. Hukum dari segi A. Hukum. Kata hukum berasal dari Arab dan merupakan bentuk tunggal kata jamaknya adalah alkas. Yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. B. Reg. Reg berasal dari return, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan pemerintahan. C. Lus. Kata lus berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. 3. Lex. Lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesre, artinya ialah mengumpulkan orang-orang untuk diperintah. B. Definisi hukum oleh beberapa pakar. Yang pertama, Dr. C.S.T. Kansil mengatakan bahwa hukum bisa menciptakan ketertiban dan dalam pergaulan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, J.C.T. Simorangkir. Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang disusun oleh lembaga berwenang. Hukum memiliki konsekuensi bagi siapa saja yang melanggar. C. Peran dan fungsi hukum. Fungsi hukum itu ialah untuk menertibkan segala dan mengatur masyarakat. Harapannya, hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lainnya, yang bisa dibilang menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau social control. Artinya hukum berperan untuk mengawasi serta mengendalikan lingkungan masyarakat. Tujuan hukum pendapat berbagai ahli. Menurut L.J. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup supaya pergaulan menjadi damai. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuannya itu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menurutnya hal itu adalah tujuan yang pokok melalui hukum. Harus ada ketertiban serta keseimbangan dalam hidup ini. Undang-Undang 1. Undang-Undang 1945
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segala induk dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang tidak terdapat dalam UUD 1945, namun berdasarkan surat presiden yang ditujukan kepada DPR nomor 2262/HK/1959 tanggal 20 Agustus, dikenal dengan bentuk perundang-undangan yang salah satunya adalah keputusan MPRS, yaitu perundang-undangan yang dibuat berdasarkan pasal 2 UUD 1945. Masuk ke bagian kebiasaan. Kebiasaan adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenali atau digali sebagai dari hukum luar di undang-undang. Tempat dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaannya merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Traktat. Traktat merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969. Dan sebagian dari isinya kini dianggap melambangkan kebiasaan internasional sehingga menjadi norma hukum internasional yang mengikat. Terakhir, doktrin. Doktrin adalah pendapat yang dikeluarkan oleh hukum ternama. Doktrin memiliki keterkaitannya dengan jurisprudensi, yaitu sebagai bahan yang biasanya dikutip para hakim dalam membuat sebuah keputusan. Karena doktrin tidak bisa menjadi sumber hukum apabila tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Sedangkan putusan hakim berkekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Bab ketiga, ilmu hukum sebagai kaidah. Kaidah ilmu hukum dan sosial. A. Kaidah sosial. Kaidah sosial atau norma sosial adalah peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia harus bertingkah laku dan dalam hidup bermasyarakat. B. Penggolongan kaidah. Yang pertama, ada kaidah agama. Sumbernya dari Tuhan, sanksinya bersifat internal yaitu dosa, kecuali kaidah agama Islam yang merupakan suatu aliran dunia dan akhirat. Yang kedua, kaidah kesuksesan atau moral. Sumber diri sendiri atau otonom, sanksinya bersifat internal, artinya berasal dari dalam perasaan si pelaku sendiri, ditunjukkan pada sikap batin. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat, di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi penegakan hukum, selalu menjadi suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Yang D. Persamaan antara kaidah dengan kaidah lainnya. Yang pertama tuh, maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan sehingga terdapat tata tertib dalam bermasyarakat. Kedua, antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Bagian EE. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial. Salah satu perbedaannya adalah tujuannya. Kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi manusia dan kepentingannya. Sedangkan kaidah yang lain, seperti kaidah agama dan kesusilaan, bertujuan untuk memperbaiki pribadi agar menjadi manusia ideal. Bagian keempat, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut bukan berhak atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau kata lain, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada umumnya, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah setiap peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat yang diatur. Perbuatan melawan hukum adalah sebagian perlawanan hukum keperdataan. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. A. Antropologi hukum. Cabang ilmu yang mempelajari pola-pola litigasi dan penyelesaian dalam masyarakat sederhana, serta masyarakat yang melalui proses pembentukan dan perkembangan. Dapat dikatakan bahwa kajian antropologi hukum relatif baru dan baru muncul pada abad ke-19. Ketika dilakukan upaya-upaya untuk penelitian dasar hukum di Eropa, antara lain dengan cara membandingkan sistem hukum perusahaan masih dianggap sederhana, tingkat di luar Eropa. B. Sosiologi hukum. Suatu ilmu yang empiris mempelajari dan menganalisa hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum antara lain mempelajari organisasi sosial hukum. Target audiens adalah instansi yang terlibat dalam penegak hukum seperti legislator, pengadilan, polisi, dan pengacara. C. Sejarah hukum. Suatu bidang hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan hukum-hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi sejarah hukum menawarkan manfaat yang sama dengan studi sejarah pada umumnya. Salah satu kelebihannya adalah pengetahuan tentang sistem lembaga atau perangkat hukum tertentu diperdalam dan diperkaya. Yang kedua, perbandingan hukum.
Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian digunakan dalam semua bidang hukum, seperti hukum private, hukum publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknis. Yang kedua, hukum perbandingan sebagai ilmu. Hukum perbandingan sebagai ilmu bahkan melangkah lebih jauh. Selain mengkaji persamaan dan perbedaan, hukum perbandingan mempelajari sebab-sebab dan usul persamaan. F. Tujuan perbandingan hukum. Yang pertama, upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. Yang kedua, upaya harus dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman penelitian hukum asing dalam konteks inovasi hukum. Yang ke G, manfaat daripada perbandingan hukum. Bermanfaat sebagai keseragaman hukum. Yang kedua, menguntungkan bagi upaya untuk mempromosikan saling pengertian tentang suatu negara. Yang ketiga, bermanfaat dalam upaya kami untuk melebihi wawasan hukum. Yang terakhir, bermanfaat sebagai pelaksanaan hukum perdata internasional. Sekian dari saya, terima kasih.